Dengan pikiran jernih saya mengakui pelanggaran HAM berat memang terjadi. Ketua BEM Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar Darmawan dalam orasinya mengatakan bahwa kondisi bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Kata dia, banyak produk kebijakan DPR dan pemerintah yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat. Kami menganggap seluruh kebijakan Jokowi Ma'ruf sudah gagal total yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, kata Darmawan di Makassar Selasa 6 Juli. Saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Tapi lebih dari itu, panggilan hati nurani rakyat untuk mendukung program pemerintah ini hilang. Kan ini soal hati nurani, kan mesti orang begitu lihat Presiden udah kasih contoh loh, mari kita rame-rame itu bantu itu. Jadi bayangkan sesuatu yang udah di ujung, yaitu tipping point, Presiden sendiri turun tangan dengan macam-macam resiko, diolok-olok, dianggap berbahaya, tetapi publik tetap tidak kasih kepercayaan. Lalu hukum, kalau hukum itu diartikan sebagai effective law enforcement, penegakan keadilan saya kira gagal total juga. Banyak kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum, dark cases, kasus-kasus gelap, termasuk kasus pelanggaran HAM yang tidak ditegakkan secara baik pengadilannya atau peradilannya, sebagaimana kasus 6 laskar FPI misalnya. Karena itu kita sukar mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah berhasil. Ditambah sekarang COVID-19 yang paling memukul masyarakat, yang paling memunculkan horor bagi masyarakat. Awalnya masyarakat horor, mungkin lama-lama mereka juga hilang kesabarannya jangan-jangan. Pelanggaran hak asasi manusia berat diakui Presiden Joko Widodo terjadi di berbagai peristiwa. Hal tersebut disampaikan Presiden setelah menerima dan membaca laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat yang dibentuk berdasarkan Kepres 17/2022. Dikatakan Presiden setidaknya ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, yakni peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talangsari, Lampung 1989, Rumah Gudong dan Posatis di Aceh 1989, penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998 sampai 1999. Kemudian peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, peristiwa Wasior di Papua 2001 sampai 2002, peristiwa Wamena Papua di 2003, dan peristiwa Jambo Kaupok di Aceh tahun 2003. Dengan pikiran jernih saya mengakui pelanggaran HAM berat memang terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia berat diakui Presiden Joko Widodo terjadi di berbagai peristiwa. Hal tersebut disampaikan Presiden setelah menerima dan membaca laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat yang dibentuk berdasarkan Kepres 17/2022. Dikatakan Presiden setidaknya ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, yakni peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talangsari, Lampung 1989, Rumah Gudong dan Posatis
di Aceh 1989, penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998 sampai 1999. Kemudian peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, peristiwa Wasior di Papua 2001 sampai 2002, peristiwa Wamena Papua di 2003, dan peristiwa Jambo Kaupok di Aceh tahun 2003. Dengan pikiran jernih, saya mengakui pelanggaran HAM berat memang terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia berat diakui Presiden Joko Widodo terjadi di berbagai peristiwa. Hal tersebut disampaikan Presiden setelah menerima dan membaca laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat yang dibentuk berdasarkan Kepres 17/2022. Dikatakan Presiden setidaknya ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, yakni peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talansari, Lampung 1989, Rumah Gudong dan Posatis di Aceh 1989, penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998 sampai 1999. Kemudian peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, peristiwa Wasior di Papua 2001 sampai 2002, peristiwa Wamena Papua di 2003, dan peristiwa Jambo Kaupok di Aceh tahun 2003. Dengan pikiran jernih, saya mengakui pelanggaran HAM berat memang terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia berat diakui Presiden Joko Widodo terjadi di berbagai peristiwa. Hal tersebut disampaikan Presiden setelah menerima dan membaca laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia berat yang dibentuk berdasarkan Kepres 17/2022. Dikatakan Presiden setidaknya ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, yakni peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talansari, Lampung 1989, Rumah Gudong dan Posatis di Aceh 1989, penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998 sampai 1999. Kemudian peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, peristiwa Wasior di Papua 2001 sampai 2002, peristiwa Wamena Papua di 2003, dan peristiwa Jambo Kaupok di Aceh tahun 2003.